Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Amsal 12 ayatnya yang 32. Beginilah bunyinya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu praktik dari keberimanan seseorang adalah ketika ia mampu mempergunakan mulutnya dengan baik. Bahwasanya ketika kita telah ditebus di dalam darah Yesus Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini adalah bait suci Allah, yang dimana dari hidup kita ini terpancar bagaimana Allah menyatakan anugerahnya. Sehingga ketika kita disebut sebagai bait Allah, maka yang pertama sekali yang menjadi relevansi tentang keberimanan seseorang dalam konteks kehidupannya adalah apa yang keluar dari mulutnya. Sehingga ketika kita memikirkan nats hari ini, bahwasanya ada suatu kekejian di mata Tuhan yang sangat-sangat Tuhan tidak sukai. Dan nats ini berkata bahwa hal itu adalah dusta. Apakah Allah pernah berbohong kepada manusia? Jawabannya tidak pernah. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, semua yang telah kita terima ini merupakan hal yang baik yang Tuhan telah persiapkan bagi saudara. Artinya keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu adalah tanda kesetiaan Allah. Bahwasanya Allah itu adalah Allah yang setia, sehingga ketika ia menganugerahkan anaknya yang tunggal itu, ia ingin menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itulah kesetiaan. Tetapi orang-orang yang berdusta adalah tanda ketidaksetiaannya. Itu mengapa ketika kita memikirkan tentang nats ini, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang mempergunakan tipu muslihat ketika berkata-kata hanya untuk karena keuntungan pribadi. Dan jangan-jangan kita juga sering mempergunakan hal yang demikian karena kita juga sering berkata bahwa berbohong demi kebaikan. Kebaikan apa yang kita dapatkan ketika kita berbohong kepada orang lain? Bukankah ketika kita melakukan hal yang demikian, maka kita sedang mencoret wajah Allah yang ternyata ada di dalam diri kita sendiri? Ketika kita berkata-kata, hendaklah firman Tuhan itu menguasai kita. Dan itulah hal yang terbaik. Ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain tentu akan menjadi garam dan terang bagi mereka. Tetapi jika kita masih tetap di dalam kegelapan itu, terus bersungut-sungut, maka berkat apa yang bisa saudara berikan kepada orang lain? Mungkin menawarkan saja saudara tidak akan mampu, sebab saudara tidak merelevansikan apa yang saudara miliki itu dan menyatakan itu kepada orang-orang secara verbal. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melatih diri, karena beribadah itu adalah bagian dari melatih diri. Tidak langsung mudah untuk menjadi orang yang benar-benar baik dari sisi perkataan. Tetapi mari kita melatih diri kita dengan memperhatikan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Jangan-jangan kita sering sekali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan-jangan sebenarnya kita adalah penjahat yang sesungguhnya, karena kita memprovokasi orang lain untuk membenci orang lain. Padahal sebenarnya dia tidak membenci mereka, tetapi karena kita sering menghasut mereka. Di sinilah kita harus memperhatikan diri kita, karena iblis mempunyai cara untuk menghancurkan dengan cara menghasut. Dan jika kita adalah bagian dari orang-orang yang sering menghasut, bukankah kita adalah teman sekerja iblis yang sedang hidup bertumbuh dengan subur dalam dunia yang sementara ini? Mari saudaraku yang terkasih, beribadah kepada Tuhan dengan apa yang saudara ucapkan hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas bimbingan yang Tuhan berikan kepada kami.
kekejian di hadapan-Mu Bapa, dusta yang keluar dari mulut kami, dan kesetiaan itu akan tetap pada akhirnya, dan itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Bimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tetap setia dalam perkara yang kecil dan hingga pada perkara yang besar, sehingga Engkau semakin dipermuliakan lewat apa yang boleh terucap dari mulut kami masing-masing. Terima Tuhan pujian dan doa kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.